Pemerintah Kota Depok membuka ruang bagi para orang tua siswa melayangkan keberatannya kepada pihak sekolah terkait pelaksanaan PTM. Menyusul temuan guru dan siswa terpapar COVID-19 selama pembelajaran tatap muka. Meski khawatir, sejumlah orang tua mengaku belum akan melayangkan keberatannya. Setidaknya ada belasan sekolah di Depok ditutup pasca pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100%. Setelah ditemukan guru dan siswa yang terpapar COVID-19. Meski khawatir atas peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah, sejumlah orang tua mengaku belum akan melayangkan surat keberatan kepada pihak sekolah terkait pelaksanaan PTM 100% untuk diganti dengan belajar daring. Para orang tua menilai PTM sangat berdampak positif bagi anak-anak dibandingkan belajar secara daring. Saya pribadi mah nggak ngerasa keberatan, lebih baik anak-anak PTM langsung di sekolah ya, karena lebih efektif dan tetap menjaga prokes. Nah, kalau untuk sementara ini saya belum, karena saya masih cenderung setuju dengan PTM, tapi dengan syarat kita selalu mengingatkan anak-anak kita menjaga protokol kesehatan dalam pembelajaran. Setidaknya 197 siswa dan tenaga pendidik di 18 sekolah yang tersebar di Kota Depok, Jawa Barat dilaporkan terpapar COVID-19 tak lama setelah pembelajaran tatap muka dilakukan. Akibatnya kegiatan belajar mengajar di 18 sekolah itu harus dihentikan sementara. Sebanyak 14 dari 18 sekolah itu merupakan sekolah menengah atas, 1 sekolah menengah pertama, dan 3 sekolah dasar. Pihak Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok telah melakukan penelusuran kontak erat dan tes COVID-19 di sejumlah sekolah tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas kebijakan sekolah tatap muka 100% di Kota Depok sudah bergabung bersama Kompas Malam Dadang Wihana, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok. Selamat malam Pak Dadang. Boleh kami diinformasikan update terbaru soal jumlah guru dan siswa yang terpapar COVID-19 pasca sepekan pembelajaran tatap muka ini, Pak Dadang? Ya, selamat malam Mbak Cynthia, selamat malam sahabat Kompas TV. Perlu kami sampaikan bahwa untuk perkembangan kasus COVID-19 di Kota Depok untuk hari ini, jumlah kasus konfirmasi aktif itu lebih kurang 3.144. Jadi kenaikan cukup tinggi, sehari ini berjumlah 534 kasus baru untuk hari ini. Untuk selanjutnya terkait dengan kebijakan PTMT yang dilaksanakan di Kota Depok, kita merujuk ke SKB 4 Menteri yang sudah ditetapkan, di mana Kota Depok masuk kategori pelaksanaan PTMT 100%. Adapun saat ini terjadi klaster di sekolah, baik SMA, SMP maupun sekolah dasar. Dengan tadi disampaikan ada 18 sekolah, dan saat ini bertambah lagi lebih kurang 10 sekolah yang sedang kami lakukan tracing. Ya. Dengan total kasus yang kita temukan saat ini berjumlah 197. Ya, Pak Dadang, belasan sekolah yang terpaksa ditutup karena siswa dan gurunya terpapar COVID-19 ini bukanlah jumlah yang sedikit. Apakah sudah ditelusuri bagaimana paparan COVID-19 ini berlangsung begitu cepat? Karena kita tahu PTM 100% syarat utamanya adalah protokol kesehatan yang cukup ketat. Betul Mbak Cynthia, karena klaster sekolah ini diakibatkan ataupun dipengaruhi oleh klaster keluarga. Jadi yang tadinya anak-anak sebetulnya ketika di awal PTMT, prokes dan juga daftar periksa sudah dipenuhi secara keseluruhan, dan setiap sekolah sudah menerapkan aturan yang demikian ketat. Akan tetapi ketika terjadi salah satu siswa, misalnya di antara di satu sekolah itu terpapar COVID, dari keluarganya, dari ayahnya dan ibunya, ketika sekolah mereka memaparkan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, jadi klaster, ya. Ya, apakah ini bisa juga ada indikasi bahwa protokol kesehatan di sekolah belum berlangsung dengan baik? Kalau secara pengaturan
kami sudah memenuhi syarat-syarat memang yang sudah ditetapkan dalam SKB 4 Menteri. Akan tetapi ketika pelaksanaan PTMT 100% kapasitasnya, sedangkan dalam ruang kelas itu siswa antara 32 sampai 38 siswa, sehingga mereka tidak bisa untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Sehingga memang kerapatannya cukup tinggi. Seperti itu, Mbak Cynthia. Ya, artinya protokol kesehatannya mau tidak mau terbatas seperti itu ya Pak Dadang. Pak Dadang, bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang saat ini mungkin masih memberlakukan pelajaran tatap muka? Apakah masih akan terus dilanjutkan atau seperti apa nanti kebijakannya Pak Dadang? Ya, untuk kebijakan PTMT kita memang satu komando dari pemerintah pusat dengan SKB Menteri. Dan juga levelingnya kita mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan asesmen juga dari Kementerian Kesehatan. Memang pada minggu kemarin kita ditetapkan pada PPKM level 2. Akan tetapi untuk di dashboard Kemenkes, memang untuk Kota Depok dan beberapa wilayah Jabodetabek sudah berada pada level 3. Demikian Mbak Cynthia. Iya. Sehingga ya. Silakan Pak Dadang. Ya, sehingga memang kalau lihat fakta saat ini di lapangan dengan PTMT 100% kapasitas, sedangkan untuk kemampuan kita memang di dalam satu kelas itu idealnya memang 50% gitu. Jadi sehingga kalau 50% itu ada jaga jarak di antara siswa. Dan saat ini kejadian ini tidak hanya terjadi pada level SD, SMP, SMA, juga terjadi pada level TK, taman kanak-kanak. Sedangkan untuk taman kanak-kanak ini mereka belum vaksin kan. Nah ini yang kekhawatiran kita agar tidak terpapar atau menjadi klaster di taman kanak-kanak ini. Ya, mungkin ini bisa dijadikan catatan bagaimana sekolah ataupun pembelajaran tatap muka mekanismenya mungkin harus lebih diatur sedemikian hingga. Pak Dadang, singkat saja terkait dengan surat keberatan PTM dari orang tua, apakah sudah ada reportnya malam ini, Pak Dadang? Memang sekolah memberikan keluasan kepada orang tua jika memang orang tua keberatan untuk melakukan PTM di 100%. Itu diberikan ruang untuk itu. Tetapi rata-rata memang untuk orang tua siswa lebih banyak maunya untuk dilakukan PTMT secara utuh gitu. Jadi memang secara tatap muka. Iya betul. Dan mungkin sebagai saran saja Mbak Cynthia untuk pemerintah pusat memang untuk mengevaluasi terkait dengan PTMT 100% ini karena memang melihat fakta banyak sekali kasus-kasus terjadi saat ini ketika PTMT 100%. Dan dimohonkan juga agar vaksinasi ini menjadi syarat pelaksanaan PTMT. Jadi kalau dilihat dari SKB 4 Menteri, vaksinasi anak ini tidak dijadikan syarat untuk pelaksanaan PTMT. Akan tetapi apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat untuk daerah memang kami harus melaksanakan. Baik, terima kasih Pak Dadang atas informasinya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana. Selamat malam Pak Dadang.